Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema melupakan mantan adalah kunci agar mantan selalu mengingatmu. Ya, kenapa sekarang mantan betul-betul berhasil move on, melupakan Anda, punya pasangan baru, melanjutkan hidupnya dengan bahagia. Karena Anda setiap saat, setiap detik, setiap tarikan nafas selalu mengingat yang bersangkutan. Ya, jadi orang tuh ya, kalau diingat-ingat terus, malah dia akan melupakan kita. Ketika orang kita lupakan, dia akan terfikir. Ya, Anda pernah ya punya teman kuliah lama tidak pernah ketemu, atau dulu ketika sama-sama kuliah tinggal di kos-kosan yang sama. Teman-teman yang jauh yang tidak akrab semuanya berteman di akun media sosial, misal di Facebook ya. Tapi ada teman Anda satu kos-kosan ya, sebelahan kamar. Anda tidak berhasil menemukannya di media sosial. Apa yang terjadi pada diri Anda? Anda akan kepikiran terus. Di mana ya sekarang? Ya, padahal sepertinya seharusnya dulu ketika mahasiswa dia adalah orang yang sangat akrab dengan IT begitu ya, dengan teknologi informatika, tetapi kok sekarang malah tidak punya akun media sosial. Begitu kan? Tapi kalau teman-teman yang berteman di media sosial, bisa jadi Anda cuek-cuek saja. Paling saling nge-like ya. Kadang-kadang apalagi kalau satu grup di WhatsApp, itu kan yang saya rasakan ya cukup garing lah ya. Sepi begitu. Ketika kita nge-share sesuatu begitu. Ya tidak ada respon juga, tapi ya tidak apa-apa. Daripada grupnya tidak ada kegiatan sama sekali. Jadi sudah bersatu dalam grup WhatsApp tadi, apa kemudian dilanjutkan dengan chatting, japri dan seterusnya? Malah tidak. Karena semakin menua usia seseorang, itu gengsinya juga akan semakin tinggi. Dia akan melihat, kok dulu sepertinya ketika masih SMA biasa-biasa saja, tapi kok sepertinya sekarang malah moncer sekali karirnya. Nah, rasa iri, rasa dengki, itu yang akan membuat orang berjarak. Padahal dulu teman akrab, teman sebangku, dan seterusnya. Ya, jadi faham. Kenapa saya katakan bahwa ketika seseorang itu selalu mencoba mendekat, selalu mengingat, malah orang cuek-cuek saja dan tidak peduli dengan kita. Tetapi ketika orang berusaha untuk melupakan yang diikuti dengan berbagai kegiatan dalam rangka untuk melupakan yang bersangkutan, kalau kemudian Anda masih terus mengingat dia, otomatis kan aktivitas harian Anda juga yang berkaitan dengan yang bersangkutan. Misal yang bersangkutan posting sesuatu, Anda nge-like. Apa kemudian dengan like dari Anda, dia menjadi happy? Enggak. Orang itu akan happy, bahagia kalau status postingannya di-like oleh orang yang sedang dia sukai. Apalagi masih penjajakan, masih seneng-senengan ya, masih taksir-taksiran. Saat mendapatkan like dari orang yang ditaksir di akun media sosialnya,
itu bisa ndak tidur semalam suntuk. Ya, postingannya dibaca bolak-balik, wah keren sekali. Begitu. Tetapi pada saat dia sedang happy, sedang bahagia dengan pasangan barunya, tiba-tiba Anda nongol dan nge-like status yang bersangkutan di media sosialnya, ya, itu jangan-jangan justru akan menggerakkan dia untuk memblokir akun media sosial Anda, karena dia merasa bahwa apa yang dia rasakan, kebahagiaan dia pada saat ini, dia tidak mau diganggu dengan kehadiran diri kita. Kalau Anda ingin mantan ingat kepada Anda, bukan sebaliknya berusaha untuk melupakan Anda, maka kuncinya Anda yang terlebih dahulu harus belajar untuk melupakannya. Apa aktivitas? Kalau kita turunkan dalam bentuk kegiatan teknis ya, yang berkaitan dengan upaya melupakan tadi, ya misal menahan diri untuk tidak mencari tahu apa yang dia posting di media sosialnya. Kadang tidak tahu itu adalah yang terbaik, karena dengan Anda tahu, Anda melihat kemesraannya dengan pasangan barunya, malah Anda tidak doyan makan, tidak bisa tidur, malah jadi masalah. Karena itu kadang tidak tahu itu justru lebih menyelamatkan daripada Anda terus kepo dengan urusan hidup mantan Anda tadi. Nah, belajar melupakan media sosial yang bersangkutan itu harus Anda lakukan. Karena saat Anda masih terus mengembangkan curiosity Anda, rasa ingin tahu, rasa penasaran tadi, maka dijamin Anda tidak akan pernah bisa melupakan yang bersangkutan. Nah, karena itu ya, apa yang perlu dilakukan? Satu, Anda harus memahami kenapa sih sampai saat ini Anda belum berhasil melupakan dia, sementara dia sudah mungkin 90% berhasil melupakan Anda dan melanjutkan kebahagiaannya. Jawabannya sederhana, karena setiap hari Anda memanggil dan mengundang dia masuk ke dalam kehidupan Anda, ke dalam memori Anda, memasukkan dia ke dalam benak Anda. Jadi Anda yang memanggil dan mempersilahkan dia masuk setiap hari. Caranya bagaimana ya tadi? Ngintip akun media sosial. Setiap hari 16 kali selalu memandang foto, video-video ketika bersama dia. Itulah yang kemudian membuat Anda menjadi begitu susah untuk bisa melupakan yang bersangkutan. Padahal ketika Anda ingat dia terus, itu akan menggerakkan Anda untuk terus mencari tahu dan mengikuti perkembangan hidupnya. Apalagi ya norak begitu ya. Bagaimana perbuatan atau perilaku yang norak, misal melihat di stories ya. Jadi kalau di stories di WhatsApp, Instagram, Facebook tuh, itu kan bisa dilihat siapa saja yang melihat stories tadi. Anda selalu menjadi orang dalam urutan 10 besar yang melihat postingan di stories yang bersangkutan ya. Kalau itu terus yang Anda lakukan, yang bersangkutan dijamin tidak akan pernah merasa kangen lagi kepada Anda dan merasa risih karena merasa hidupnya selalu Anda bayang-bayangi setiap saat. Nah, jadi yang pertama Anda harus paham betul bahwa Anda begitu sulit melupakan dia karena Anda selalu memanggil dia ke dalam benak Anda setiap hari. Kemudian yang kedua, belajar untuk menahan diri. Semua kan butuh proses untuk belajar. Kita belajar untuk berjalan, itu proses. Dari merangkak, belajar berdiri, melangkah pelan-pelan,
sampai seperti sekarang bisa lari kencang banget. Kita membaca itu juga proses. Kita tumbuh itu proses pertambahan waktu yang kemudian mengawal proses itu. Nah, begitu juga dengan belajar untuk melupakan yang bersangkutan. Itu proses. Semuanya butuh dipelajari. Awal mungkin merasa aneh, nelongso, kesepian, hampa, dan seterusnya. Tapi memang harus kita jalani dan harus belajar untuk kita nikmati. Karena justru momentum seperti ini adalah momentum bagi kita untuk belajar tentang hakikat cinta yang paling murni dan paling sejati. Mencintai karena Allah dan juga belajar membenci atau tidak menyukai sesuatu karena Allah. Nah, di dalam sebuah hadis kita diajarkan inna ahabbal a'mali ilallahi azza wa jalla al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Sesungguhnya amalan yang lebih dicintai Allah azza wa jalla adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Begitu. Sehingga sekarang kalau memang pada diri sifat karakter mantan itu dia orang baik, dia orang saleh, dia masuk ke dalam kategori orang yang dicintai Allah, tidak ada yang salah sebenarnya kita untuk terus mencintai dia. Tetapi sesungguhnya kalau dia memenuhi kriteria-kriteria ini, dia akan menjadi orang yang setia kepada Anda, menepati janjinya kepada Anda, tidak berpaling karena faktor ada yang lebih cantik, ada yang lebih ganteng, ada yang lebih kaya. Karena itu, sekarang ini sebenarnya adalah waktu yang Allah berikan kepada Anda untuk belajar sesuatu. Kalau Anda mau nyari pasangan hidup, carilah seseorang yang dicintai Allah dan dia mencintai Allah dengan sepenuh hati dan jiwanya. Kalau kemudian profil mantan Anda ini jauh dari kata itu, maka Anda mohon kepada Allah agar dipertemukan dengan seseorang yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai dia, sehingga bangunan cinta Anda dan dia menjadi bangunan cinta yang berkah dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.